menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak. Terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Ada berita menarik, yakni berita tentang tanggapan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, di mana Menteri Pariwisata ini menanggapi berkaitan dengan pembongkaran Hibis yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Dari Kementerian Pariwisata kami sejujurnya prihatin dengan situasi ini, dan kami terus melakukan monitoring terhadap perkembangan situasinya. Nah, tapi tentunya kami selalu menghimbau bahwa pelaku usaha wajib memastikan legalitas usaha mereka masing-masing. Menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak. Terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Namun, kami juga menghimbau destinasi wisata untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku dan memenuhi semua perizinan dasar yang diwajibkan, seperti persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung. Nah, sektor pariwisata harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan kelestarian alam, termasuk hal pengelolaan kawasan wisata. Hal ini sesuai dengan Permen Parekraf nomor 9 tahun 2021 yang telah diisu tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Dari video tadi kita bisa mendengar dan menyaksikan bahwa Menteri Pariwisata ini, Ibu Widianti ini, dia menyesalkan tindakan pembongkaran sepihak yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, karena akan membuat presiden buruk terhadap citra pariwisata di Indonesia. Tetapi kemudian Menteri Pariwisata pun sekaligus mengkritisi kepada para pelaku, para pengusaha pariwisata agar kemudian melengkapi perizinan-perizinannya. Jadi kita bisa melihat satu sisi Menteri Pariwisata ini cukup kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi karena tidak melakukan koordinasi secara matang dengan pihak-pihak terkait. Jadi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam pandangan Menteri Pariwisata ini dianggap adalah tindakan sepihak yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat dan kita analisa daripada penjelasan-penjelasan terdahulu di mana Kang Deddy Mulyadi sebelum melakukan pembongkaran, beliau sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Itu baik dengan pihak Kabupaten Bogor maupun dengan pihak Polisi Pamong Prajanya, Polisi PP maupun dengan DPRD setempat. Dan kemudian didapati data memang ada beberapa bangunan-bangunan yang sudah berizin, tetapi juga banyak yang tidak berizin. Kemudian izin tentang luas penggunaan daripada area itu pun ada yang kemudian tidak sesuai dengan perizinannya. Nah, yang dilakukan atau yang dibongkar oleh Kang Deddy Mulyadi pada dasarnya adalah memang bangunan-bangunan yang tidak berizin, yang ilegal. Jadi kalau kita lihat pendapat atau pandangan atau kritikan Menteri Pariwisata ini tentu adalah seharusnya dia meninjau langsung ke Hibis itu sendiri, kemudian
meneliti, menelaah tentang legalitas daripada perusahaan itu maupun legalitas tentang bangunan-bangunan yang berdiri di tempat wisata tersebut. Nah, ini yang seharusnya yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata. Jadi jangan kemudian hanya menerima laporan sepihak juga, tetapi juga harus kemudian langsung melakukan tinjauan langsung ke lokasi, kemudian melakukan pengamatan, penelitian, dan kemudian baru dikeluarkan sebuah pandangan dan pendapat. Kalau memang misalnya Gubernur Jawa Barat itu dianggap sudah melakukan pelanggaran karena melakukan tindakan pembongkaran sepihak terhadap bangunan-bangunan yang sudah dinyatakan legal, tentu ini bisa dilakukan proses-proses tindak lanjut dalam rangka kemudian agar perusahaan itu tidak kemudian dirugikan. Kita lihat bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebelum terjadi pembongkaran dengan pihak Bupati Bogor dan juga dengan Satpol PP Jawa Barat. Di sini tuh 4.800 izinnya. 4.800 bukan 4.800 meter. Berarti hampir setengah hektar lah ya. Terus pengerjaannya, dan ini kita mau bersih-bersihan. Harusnya kan bukan beton, tapi ya itu pinggir ini. beton itu juga bisa habis. Ya ini mah kalau air mah hujan brrrr. Yang repot yang di bawah itu, yang di kampung. Yang banjirnya kampung di sana. Iya. Nah, juga kenapa diem aja nggak dibongkar? Siapa? Kita dengan Pak Bupati salah siapa? Baru dilantiknya kemarin Pak, tanggal 20. Di batasannya mana Pak? Yang diizinkan dari mana sampai mana? Sebetulnya ada beberapa bangunan saja Pak yang di bawah. Yang dari tidak diizinkan. DPKPP itu ada beberapa wilayah Pak yang artinya tidak satu hamparan. Ada beberapa hamparan yang melebihi PBG yang diberikan. Artinya kan surat peringatannya sudah ada ya. Ya udah, jangan yang kecil aja, gede aja kita bongkar. Berani Bapak bongkar, bantu saya. Tegak lurus Pak. Siap. Bongkar aja Pak. Besok nggak apa-apa Pak. Biaya dari saya. Sudah siap Pak. Udah siap. Sekarang juga siap. Dua alat berat. Sudah. Jalan. Turunin aja sekarang. Turunin. Alat berat sudah jalan. Kan biasa satpol nggak ada duitnya. Gila. Kita tanggung jawab. Karunya Pak, Satpol PP Jabar itu setahun 500 juta anggarannya. Sekarang mah gede. Ya kalau gini sih ya Pak. Ya kalau begini mah turun. Wrrrt. Pak, sudah direkomendasi, udah disegel, cuma belum dibongkar Pak. Bongkar aja Pak. Siap. Bapak punya alat berat? Punya, siap. Ada. Nah, dari video ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Kang Deddy Mulyadi sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak daripada pemerintah Kabupaten Bogor, dengan polisi Pamong Praja, dan kemudian dengan pihak DPRD setempat, terutama DPRD Jawa Barat yang membidangi masalah ini. Dan memang ternyata didapati ada bangunan-bangunan yang tidak berizin yang sudah diberikan surat peringatan, dan proses pembongkaran itu bukan semena-mena, tetapi juga sudah dilakukan proses-proses terlebih dahulu dengan mengirim surat peringatan, tapi kemudian tidak diindahkan, maka sebagai sesuatu yang memang harus ditegakkan peraturannya, dilakukanlah pembongkaran. Nah, kesimpulannya adalah bahwa apa yang dinyatakan oleh Menteri Pariwisata ini itu seharusnya adalah pernyataan yang sudah diverifikasi, sudah kemudian didata secara real, faktual, berapa bangunan yang memang kalaupun dianggap sudah dirobohkan atau dihancurkan itu adalah bangunan yang legal, maka tentunya ini bisa ditindaklanjuti untuk melakukan proses-proses hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Jadi apa yang diucapkan oleh Menteri Pariwisata pada dasarnya itu adalah tidak salah juga, karena peranan dia sebagai Menteri Pariwisata tentu juga harus pro terhadap pariwisata yang ada di Indonesia. Tetapi tentunya Menteri Pariwisata harus lebih kemudian turun ke bawah untuk meninjau tempat wisata-wisata ini, apakah sudah legal atau justru ilegal, apakah sudah memenuhi daripada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh pendirian pariwisata atau belum. Maka
Ini harus dilakukan oleh Menteri Pariwisata agar kemudian tidak terjadi lagi pembongkaran-pembongkaran yang terjadi karena legalitas daripada tempat wisata itu belum diurus. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Menteri Pariwisata. Nah, mudah-mudahan semua pihak bisa duduk bersama untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.